Halo Pesmania, balik lagi dengan saya Teguh Dinata atau biasa kalian mengenalnya dengan Pandaman. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas tentang tipikal player dari 1 sampai dengan 14. Masih ingat ya? Kalau masih belum, lihat video sebelum ini. Nah, kali ini kita lanjut ke tipikal yang ke-15, yaitu adalah roaming plank. Apa itu roaming plank? Roaming plank itu adalah tipikal player yang biasanya punya kecepatan yang super tinggi. Jadi dia dari pinggir lapangan akan langsung menusuk ke tengah dan melakukan shooting atau operan ke strikernya. Contohnya siapa aja? Contohnya itu adalah seperti Muhammad Salah, Griezmann, Rodrigo, terus ada siapa lagi ya? Ada Son, terus ada Vinicius Junior. Nah, itu tipikal roaming plank. Kita lanjut ke tipikal ke-16, cross specialist. Cross specialist ini bisa ditujukan bagi kamu-kamu yang pecinta lompas. Nah, kenapa? Karena biasanya cross specialist ini punya tendangan yang cantik untuk mengoper ke strikermu. Dan player cross specialist ini hanya sedikit saja, di bawah 200 orang spesialisnya. Dan itu pun saya pastikan teman-teman pasti jarang mendengar nama ini. Mungkin ada 1-2 yang bakal sering teman-teman dengar. Contohnya siapa aja? Contohnya yang pertama adalah David Beckham, terus ada Quaresman, terus ada Berghuis. Siapa itu Berghuis? Kenal? Enggak pasti. Ada Kostic. Siapa? Enggak kenal kan? Ada Candreva dan Chership. Nah, itu tipikal pemain cross specialist. Memang namanya jarang dikenal, apalagi di sepak bola modern, karena sepak bola modern sekarang lebih banyak bermain 1-2, apalagi pada era Pep Guardiola, tiki taka. Para pecinta tiki taka jarang menggunakan pemain ini. Kita lanjut ke player tipikal yang ke-17. Tipikal yang ke-17 itu ada profilik winger. Nah, bagaimana sih tipikal pemain profilik winger? Teman-teman bisa perhatikan dan lihat di era modern sekarang banyak player profilik winger, di mana pada saat tipikal player ini bermain, maka mereka itu lebih banyak menunggu di bagian sayap, lalu menusuk ke tengah, dan ketika mereka dapat operan dari pemain tengah, maka dia akan suka dribble atau mencari celah. Nah, pada saat itulah dia akan shooting. Kalau seandainya dia tidak dapat celah, dia oper lagi dan menunggu di dekat area gawang. Itu tipikal bermainnya. Tapi pertanyaannya, siapa contoh playernya? Di zaman sekarang itu ada banyak sekali. Contohnya ada Cristiano Ronaldo, ada Mane, ada Hazard, ada siapa lagi nih? Saya juga lupa. Ada Ryan Giggs, ada Sterling, dan ada Rashford. Nah, mereka adalah tipikal yang seperti itu. Kita masuk ke tipikal ke-18. Tipikal ke-18 itu adalah dummy runner. Nah, dummy runner ini yang seperti apa sih? Tipe dummy runner ini tipikal bermainnya adalah ketika kamu memainkan mode komputer, atau biasa kan ada tuh pada saat kita posisi player tidak sedang kita mainkan, maka dia lari-larian membuka ruang, di mana itu biar si lawan mengikuti dia sehingga ada ruang terbuka bagi strikermu yang lain. Gitu ya. Kalau di tahun lalu kita bisa lihat di Liverpool tuh ada Firmino, atau biasa sekarang kita lebih mengenalnya apa ya Firmino itu? False nine. Nah, seperti itulah dummy runner. Nah, contohnya selain Firmino adalah ada si Thomas Muller, cuy. Lihat teman-teman, kalau Thomas Muller main di Bayern Munchen, di mana dia lari-larian membuka ruang, kemudian tiba-tiba dia udah ada di depan gawang, dan Lewandowski pun bebas. Si B udah nggak jagain si Lewandowski. Lanjut, siapa lagi pemain contohnya? Ada Alexis Sanchez. Dan yang pasti ini kalian nggak duga-duga adalah Lord kita, kebanggaan kita semua, kebanggaan para cules dan kebanggaan para siapa nih? Barcelona, yaitu Brand Wet, coy. Gitu-gitu, Brand Wet dia pemain dummy runner. Kita lanjut ke tipikal ke-19, yaitu goal poacher. Nah, tipikal goal poacher ini pasti dimiliki oleh striker kamu. Di mana goal poacher ini tipikalnya adalah striker yang punya kemampuan maupun kaki kiri, kaki kanan, pakai lutut, mau pakai kepala, mau pakai bahu, itu mereka punya kemampuan yang lebih ketika mencetak gol. Jadi dia tidak hanya mengandalkan misalnya hanya kaki kanannya atau hanya kaki kirinya. Nah, itu tipikal goal poacher. Ada kesempatan, disitulah dia siap melakukan tembakan langsung ke arah gawang.
Contohnya banyak sekali. Salah satunya rating yang tertinggi lah ya sekarang dengan striker di depan yang bukan ikonik loh ya. Dan contoh player yang bertipikal seperti ini adalah satu, yaitu Robert Lewandowski. Oh, mantap sekali ini. Ini nggak pernah saya absen bawa ketika si Lewandowski walaupun kondisinya C. Lalu ada Ruminge, ada Del Piero, ada Mbappe, ada Luis Suarez, mantap nih Luis Suarez. Terus ada Fernando Torres, Haji Ken, bukan Haji Ken ya, Harry Kane ya. Terus Aubameyang dan Cavani. Nah, ini tipikal striker yang siap untuk membuat gol kapan saja dan menggunakan apapun di badannya. Kecuali tangan ya, nggak boleh. Kita lanjut ke tipikal yang ke-20. Tipikal yang kali ini adalah Fox on the box. Kok Fox on the box? Fox apa ini? Fox in the box cuy. Nah, jadi Fox in the box ini tipikal player yang punya shooting yang sadis. Kalau kena muka tuh si kepala kiper, insya Allah pingsan lah, setidaknya berdarah lah, lebam dikit lah mungkin. Nah, jadi punya tendangan yang sangat kencang dan ketika dia sudah di dalam kotak penalti, maka dia pintar mengambil ke arah mana dia akan menendang. Nah, itu tipikal Fox in the box. Contohnya adalah seperti siapa aja, sudah pasti kalian pasti bakal kenal. Van Basten. Oh, cobain tuh Van Basten, nangis tuh kiper. Kedua ada Batistuta, lalu ada Lukaku, ada Icardi, ada Higuain, ada Bebeto, dan ada Diego Costa. Abang preman kita. Coba nggak kenal tendangan Diego Costa, udah Ramos saja kepalanya ditendangkan. Kita lanjut ke yang terakhir, tipikal yang ke-21, yaitu target man. Target man ini tipikalnya adalah seperti siapalah ya. Kalau di zaman dulu tuh ada Inzaghi, di mana dia tuh cuma nungguin tuh. Kadang lolos sama offside, luar biasa kan. Coba zaman sekarang ada VAR, nggak akan bisa tuh. Nah, tipikal seperti ini adalah striker yang lebih banyak nungguin di depan gawang, memanfaatkan lolos dari lolos dari jebakan offside, atau dia tinggal nungguin doang tuh, di cross dari jauh di tengah dia tinggal nanduk, atau akrobat seperti Ibrahimovic. Nah, itu tipikal target man, diam tiba-tiba ngesut aja. Contoh playernya seperti ini adalah biasanya yang punya postur yang lebih tinggi dibandingkan player rata-rata. Contohnya adalah ada Zeko, ada Jimenez, ada Mandzukic, ada Ibrahimovic, ada Giroud, dan ada Kluivert. Nah, itu adalah tipikal target man. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kita sudah punya dan sudah tahu ada 21 tipikal player PES Mobile. Jadi teman-teman jangan salah pilih nih. Misalnya teman-teman terlalu banyak menggunakan satu tipikal di dalam formasi, maka formasi teman-teman jadi tidak seimbang. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk ke formasi, saya akan bahas sedikit lagi tentang tipikal tadi. Nah, jangan teman-teman langsung menjudge, oh abang ini salah memasukkan contoh. Enggak, jadi gini, di dalam PES Mobile 2021 kan punya banyak kartu ya, atau card-card yang dikasih sama Konami. Misalnya ada best player, ada club selection, ada lagi feature player, ada lagi legend, ada lagi POTW, dan ada iconic moment. Nah, di mana 6 kartu ini, ya benar ya, 6 kartu ya. 6 kartu ini memiliki tipikal yang berbeda-beda walaupun dia satu player. Misalnya David Beckham itu ada sekitar 4 atau 3 kartu gitu kan ya. Nah, 4 ini itu bisa memiliki tipikal bermain yang berbeda-beda. Jadi jangan salah paham dulu. Kita sudah tahu dan paham, ini adalah tipikal playernya tadi ya. Nah, player terbaik versi saya dari pemain utama dan pemain pengganti. Kalian bisa lihat di sini dan akan saya jelaskan di episode selanjutnya kenapa saya pilih mereka jadi pemain utama dan cadangannya. Jadi jika teman-teman ada pertanyaan tentang tipikal player PES Mobile 2021 kan tinggalkan komen. Insya Allah saya jawab semampu saya. Sekian dari saya Pandaman, nantikan episode selanjutnya. Salam Pandaman.